Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema apapun yang kamu inginkan terhadap mantan akan kejadian saat kamu tidak rela dia hanya memanfaatkanmu saja. Ya. Jadi sebagian besar ya di antara kita mungkin sulit merelakan mantan yang hanya memanfaatkan kita begitu saja. Ya, jadi kalau peribahasa itu mengatakan habis manis sepah dibuang. Setelah mantan puas memanfaatkan segala hal yang bisa dia manfaatkan dari kita, dia menang segalanya, menang banyak, kemudian dia mengkhianati kita. Dia berpaling kepada orang ketiga. Dan yang lebih menyakitkan mungkin melihat mantan terus ya memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga. Nah, itu yang paling menyakitkan bagi kita. Sekarang ketika kita tidak ikhlas atau tidak rela ya dengan segala yang telah mantan lakukan kepada kita, maka apapun sesungguhnya yang kita inginkan terjadi terhadap dia, itu akan kejadian ketika kita berdoa. Ya, kita berdoa agar mantan bangkrut, maka mantan akan bangkrut. Ketika kita berdoa agar mantan menganggur, diberhentikan dari tempat bekerjanya sehingga tidak bisa bergaya lagi karena tidak punya income, tidak punya pendapatan, maka itu akan kejadian. Ketika kita berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga, itu pun akan kejadian. Kita berdoa agar mantan datang sambil merangkak ke rumah kita, maka itu pun akan kejadian. Kenapa demikian? Karena dengan segala kezoliman, pengkhianatan yang telah mantan lakukan kepada kita, itulah yang kemudian membuat doa-doa kita menjadi doa yang mustajab. Doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul meski yang berdoa adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar bermaksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri di hari kiamat nanti. Tetapi karena dia sudah terzolimi, maka doanya untuk orang yang sudah menzoliminya itu akan terkabul, akan kejadian. Itu kalau yang berdoa orang yang tidak rajin ibadah, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Bayangkan ketika yang berdoa ini adalah orang yang ahli ibadah. Ya, misal kita rajin beribadah dan mantan menzolimi kita, maka kita berdoa akan lebih cepat kejadiannya, lebih cepat terkabulnya. Ya. Nah, tetapi tentu kalau kita masih cinta,
maka berdoa yang baik. Ya, jadi berdoanya jangan mantan datang ke rumah kita sambil merangkak ya. Kasihan nanti lututnya bisa lecet semua. Maka berdoa yang baik-baik ya. Berdoa agar kita dan mantan berjodoh selamanya. Insya Allah berdoa yang baik juga akan lebih cepat terjadinya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.